Oke, progres dalam membuat paella ini aku udah buat sofritonya, yaitu campuran bawang, paprika, sama cabenya yang udah ditumis sampai lunak. Udah dicampur nasinya sama kaldu udang yang aku bikin. Sekarang nasinya tinggal nunggu proses dimasaknya sampai dia benar-benar menyerap. Dani yang lagi pakai cast iron ini. Utensil kesukaannya Dani aku paham, mungkin karena memang dia tebal dan juga dia resisten heatnya juga tinggi. Sebenarnya kan nggak perlu yang tinggi-tinggi ya, karena ini seafood. Aku pakai cast iron biar bawahnya tuh dapat crust yang bagus, dapat browning yang mantap. Karena apa namanya, di paella tuh biasanya yang dicari adalah sokarat, yaitu crust bawah yang gurih, yang menambah sensasi makannya jadi lebih nikmat. Tersisa 20 menit, aku ambil udangnya, aku bersihkan, aku kupas, saatnya aku potong. Aku lagi file udangnya, terus nanti tinggal aku campur ke sausnya, dan aku siapin juga bahan-bahan yang lainnya untuk aku plating. Tapi entah apa yang aku pikirkan, aku cincang udangnya itu. Dan aku langsung stop, karena aku sadar aku pengen buat tartar. Harusnya aku potong aja dadu. Aduh Des, ini udah pressure test, kenapa kamu masih nggak fokus? Aku kesel banget karena udangnya tuh udah nggak ada, tapi udah terlanjur aku cincang. Donyoki sudah saya buat dan saya tinggal cetak aja dan merebus itu. Karena saya pernah membuat sebelumnya bentuk nyoki yang sering saya buat itu menggunakan garpu. Jadi saya membuat hal yang sama yang sudah pernah saya lakukan. Nasi yang di atas cast iron udah mau matang, hal terakhir yang aku lakukan adalah menaruh udang yang masih on the shell di atas nasinya dan kemudian finishing di oven. Nah, waktu nasi udangnya ini udah masuk ke oven, aku harus extra careful ini. Aku nggak mau ya udangnya jadi berdosa dan dikirim ke neraka lagi. Sisa waktunya tinggal 15 menit. Ya, Chef. Chef. Waduh, waktu tinggal sisa 15 menit, terus Chef Renata mampir ke benchku. Iya. Bikin apa, Dan? Bikin paella, Chef. Wow, nggak bisa lebih rapi lagi station kamu. Kalau kemarin-kemarin agak berantakan, dia masih marahnya agak bercanda-bercanda. Kali ini dia agak serius. Bisa. Tapi bisa kan? Bisa. Kamu harus punya satu kontainer khusus untuk beet. Baik, Chef. Di sebelah sini. Kamu punya satu kontainer kecil untuk semua sendok-sendok yang kamu pakai buat tasting. Ya. Yes, Chef. Setuju. Next time akan pasti aku lakukan. Kamu nggak bisa tasting, sendoknya kamu taruh sini. Iya, betul. Nggak ada sendok sini, nggak ada. Nggak ada sendok. But I know. Ada Ya sendok. kan? Oke. Kamu nggak ada, nyicip, balikin ke sini. Iya, oke. Nothing ada di sini. Sorry ya, Chef. Chef, serem juga kalau marah ya. Oke, Chef. Kamu bikin apa? Aku bikin paella. Aku bikin sofrito dulu, tumis nasinya, terus pakai kaldu udangnya. Pengennya nanti kaldu udangnya benar-benar highlight. Tapi emang kamu maunya skin on ya? Skin on ya. Kan kemarin aku bikin skin yang aku kulitin cuma nggak. Tapi aku bakal campur juga sedikit dari udangnya di dalam nasinya nanti pas plating. Ya, jadi emang sedikit prawn ini. paella. Ternyata Dani akan membuat prawn paella. Di sini aku tahu sih ini kayaknya kalau nggak salah itu Mexican food. Sebenarnya idenya sangat bagus, tapi dengan Dani aku tahu sih dia kayaknya bakalan membuat sesuatu yang sangat simpel seperti ini. Prawn paella, ya betul. Ada crustnya? Ini kayak kaldoso deh ini. Nggak cukup waktu untuk bikin sokarat itu. Oke. Kalau aku panasin sekarang Jadi kayaknya. is it a paella or is it a... Aros con gambas. Oke. Ya. Nasi udang. Nasi udang yang kamu pakai berarti carabinero sama budasen. Ya. So, saya berasumsi kamu pakai zestnya ya? Aku untuk pakai aroma. zestnya sama tadi aku Ini ya? salah persepsi itu. Ternyata Ini kan? si ini lumayan enak. Lumayan ada rasa unik gitu. Jadi aku mau pakai dia Ada buat. gurihnya ya? Iya. Aku nggak pernah coba ternyata ini. Aku kira itu finger lime, ternyata bukan. Oke.
Di saat kamu ada waktu 1 detik pun, station kamu, biar kamu kerjanya lebih benar, ya. Oke, Chef. Thank you, Chef. Sorry, Chef. Okay. 15 menit tersisa, aku langsung goreng nori crackersnya dan itu mengembang dengan sempurna, cantik banget. Aku cicipin, aku seasoning tuh udah oke pas. Karena menurut aku ikan ini sudah tergolong ikan yang fancy atau mahal. Pengolahannya nggak perlu ribet, cuman di blend saja aku rasa ini sudah enak. Setelah itu aku membuat garlic butter parsley yang aku gunakan untuk di carabinerosnya biar lebih berasa enak. Ya, waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Ya, Chef. Udah bisa plating ya. Sisa waktu 5 menit dan aku udah siap buat plating. Ada sedikit sisa daging udang yang aku potong-potong dan aku campurkan ke nasi. Nasinya aku bagi menjadi 3 porsi. Setiap porsi mendapatkan 1 udang utuh, digarnish dengan campuran Buddha's hand dan parsley, drizzle dengan sedikit olive oil dan ditaruh lemon wedge untuk kesegaran. Untuk konsep platingnya sendiri aku nggak bingung ya, karena jujur aku udah punya ide untuk konsep makanan aku di grand final, pengen buat yukwe, makanya aku udah gambar untuk desainnya sendiri. Jadi di tantangan kali ini aku udah tahu aku harus plating kayak gimana. Di sini Desi akan menggunakan egg yolk tapi dari telur puyuh. Ini menarik banget sih karena yang aku lihat kayaknya dia bakalan menggunakan fresh prawn yang itu ditartar doang. Jalapenerosnya ini kayaknya memang boleh dimakan mentah deh. Waktu tersisa 5 menit, aku langsung olah hidanganku, gnocchi aku campur dengan sausnya dan aku plating. Oke, hasil visit. Siapa tadi, Mas Rudi tadi? Saya tadi ke Hovid. Hovid, Iya, tadi Hovid bikin uninya itu untuk dibikin saus. Saus. Tapi saya lihat sih dia semoga masih tidak berubah ya. Benar sih, tidak terlampau Tidak banyak terlalu ya diperlakukan. Kayaknya tinggal dicampur dengan sesuatu gitu, terus kemudian dihaluskan sebagai saus. Kalau dia sempat memasak si ikannya, Alright. tapi dia keempat-empatnya diambil. Oke. Chef Renata tadi kemana? Saya sempat lihat Dani, kalau dari aromanya enak tapi carabineronya dijadikan paya atau Dijadikan paya. yes. Oh, Oke. Entah itu paya atau mungkin ke arah Italian ya. Tapi masuknya bareng atau terakhir? Nah, itu saya belum lihat prosesnya. Untuk proses dari kepalanya untuk menjadi kaldu oke, Ya. tapi kita harus lihat dulu nanti kematangan carabineronya gimana. Dia serve masih sama kulitnya. Di bagian kepalanya justru yang paling enak ya. Dia. Iya. Desi dia adaptasi dari UK. Oh, Itu di Korea adalah kayak daging sashimi mentah. Dia campur dengan Korean pet dan egg yolk. Oh, Jadi makan mentah memang. Saya kalau ke restoran Korea, appetizer sukanya memang itu atau yang rajungan. Iya. Nah, ini yang UK jadi beefnya dia ganti dengan si udang carabineros. Wah. Uninya dijadikan sausnya juga supaya sedikit tambah creamy. Lalu dia menggunakan Korean pet dan juga si Buddha's hand-nya dipotong. oh, kecil-kecil. it sounds good. Ya. Guys, waktunya tinggal 30 detik. Plating, come on. Yes, chef. Ya, Chef.